Dia bahkan punya uang untuk membeli peti mati. Katakan padaku, dari mana uang itu berasal? Sepanjang hidupku aku hidup untuk kalian semua. Dan sekarang aku menjadi seperti ini. Aku hanya memohon agar ketika aku mati, aku punya tempat untuk menguburku. Bahkan permintaan kecil ini tidak bisa dipenuhi. Keinginanmu. Apa hubungannya dengan kita? Untuk dikuburkan. Apalagi yang kau inginkan? Aku. Diam-diam menabung untuk membeli peti mati untuk dirinya sendiri. Apa kau ingin mati dengan tenang? Jangan. Tolong jangan. Akan kubiarkan kau membelinya, akan kubiarkan kau membelinya. Akan kubiarkan kau membelinya, akan kubiarkan kau membelinya. Akan kubiarkan kau membelinya. Sekalian saja. Kita akan memotong-motongnya dan membakarnya semua untuk kayu bakar. Ayah. Ibu. Kalian akan menjadi yang berambut putih, mengantar yang berambut hitam. Tidakkah kalian akan campur tangan ayah ibu? Aku juga anak kalian. Anak katamu, lihatlah ketiga saudaramu, siapa di antara mereka yang tidak lebih sukses darimu? Kamu hanya tahu cara memperbaiki peralatan rumah tangga. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya gelar. Dan kamu tidak bisa menghasilkan uang. Aku merasa malu membawamu keluar. Sekarang kamu menderita penyakit mematikan. Jika kamu ingin mati keluar, dan matilah di luar, jangan mati di dalam rumah ini. Sukses katamu. Kesuksesan mereka. Semuanya dibeli dengan seluruh hidupku. Ditukar dengannya. Jika aku tidak bangun pagi dan begadang, mencari uang untuk membesarkan mereka, siapa di antara mereka yang bisa menyelesaikan studi mereka? Kau bicara omong kosong. Apa hubungannya denganmu? Apa aku berlutut dan memohon padamu, memintamu untuk membesarkan kami? Jangan bicara omong kosong lagi padanya, kakak. Melihat bajingan sakit ini saja sudah membawa sial. Cepat usir dia. Kau pantas mendapatkan peti mati. Kau hanya pantas mati dan menjadi makanan anjing. Tidak. Keluar. Jika kau ingin mati, mati saja di jalanan. Keluargaku tidak punya kakak sulung yang memalukan, sepertimu. The film was translated and narrated by M Media. Dalam hidup ini, aku hanya hidup untuk sekumpulan serigala bermata putih. Jika aku mendapat kesempatan lagi, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Aku bicara padamu. Apa kau tidak dengar? Aku telah terlahir kembali. Aku bicara padamu. Apa kau tidak dengar? Aku bertanya padamu. Kau dan gadis pemuda terpelajar itu. Bagaimana sebenarnya situasinya? Seorang gadis pemuda terpelajar. Itu adalah hari itu.
kau dan gadis pemuda terpelajar itu. Bagaimana sebenarnya situasinya? Kakak, kau tidak membutuhkan adik ketigamu lagi. Ayah ibu. Saat ini aku dan pemuda terpelajar Bai sungguh memiliki hubungan yang sangat baik. Aku, Dong Hao, bukan berarti orang tuamu melarangmu berteman. Lihatlah situasi keluarga kita saat ini, kau juga punya adik laki-laki dan perempuanmu. Belum ada yang beres. Jika kau memulai sebuah keluarga, lalu apa yang akan terjadi pada adik laki-laki dan perempuanmu? baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dan menolak pemuda terpelajar Bai sekarang. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukan semua orang dengan baik seumur hidupku. The film was Otakku pasti translated kemasukan and air di kehidupan narrated masa by laluku. M Media. Sejak insiden ini, mereka tidak pernah menyebutkan pernikahan lagi. Pada akhirnya, mereka memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Sementara aku ditinggalkan, kesepian sampai usia tua. Kakak, kau tidak membutuhkan adik ketigamu lagi. Dong Hao, ada apa denganmu? Mengapa kau memperlakukan adikmu seperti itu? Kurasa kau hanya dibutakan oleh wanita di luar itu. Kau bahkan tidak peduli lagi dengan keluargamu sendiri. Kendala moral tingkat rendah seperti itu. Mengapa aku tidak melihat ini sebelumnya? Kau harus melihat dirimu sendiri. Mereka adalah pemuda terpelajar yang semuanya berasal dari kota. Ketika saatnya tiba, mereka akan kembali. Mereka akan pergi begitu saja. Apa kau pikir mereka akan melirikmu? Ayah, tolong jangan berkata apa-apa lagi. Dia pikir kita adalah bibat. Aku tidak menyalahkannya. Dia ingin mengejar kebahagiaannya sendiri. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Baiklah. Dong Hao, biar ku beritahu nak. Jika kau benar-benar berani bergaul dengan gadis pemuda terpelajar itu, kita akan membagi rumah tangga dan hidup terpisah. Kau takut kan? Jika kau takut, maka bersikaplah yang baik. Itu bagus. Jika kita berpisah, mari kita berpisah. Kau. Baiklah, mari kita perjelas dulu. Karena kita berpisah, rumah besarmu ini akan menjadi milik ayahmu dan adik-adikmu. Semua yang ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun. Baik, kita akan berpisah sekarang juga. Setelah kita berpisah menjadi dua rumah tangga masing-masing dari kita akan mengurus urusan kita sendiri. Aku tidak membutuhkan semua hal ini. Adapun barang-barangku, bahkan jika itu hanya jarum dan benang, tidak ada satupun dari kalian yang boleh bermimpi untuk mengambilnya. Kakak tertua, Kakak sulung, jangan hentikan dia. Biarkan saja dia pergi. Dia hanya tahu cara memperbaiki panci wajan dan ketel orang lain. Memperbaiki meja kursi dan bangku. Namun dia bertingkah seolah dia sangat berbakat. Saat ini dia hanya bisa kembali ke rumah kami yang bobrok itu seperti dulu. Dia tidak akan bertahan lama. Jangan khawatir. Tak lama lagi, dia akan kembali untuk melanjutkan menafkahi kita. Dia bahkan lebih cantik daripada para wanita cantik di media sosial di kemudian hari. Apa yang aku pikirkan sebelumnya? Karena para pengkhianat tak tahu terima kasih itu. Saya tidak menginginkan pacar secantik itu. Kakak Hao, bagaimana ini? Apakah orang tuamu sudah setuju? Mereka belum setuju. Sudah hidup terpisah. Apa? Pindah dan tinggal terpisah? Kakak Hao, mengapa kamu pindah dan tinggal terpisah dari orang tuamu? Apakah ini karena aku? Jika ini karena aku, maka aku bisa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, pembagian aset bagi saya juga merupakan hal yang baik. Hal baik apa? Kamu sudah diusir dari rumah itu oleh keluargamu. Kita sudah sampai. Kakak Hao, apakah kamu tinggal di sini sekarang? Ya, Kakak Hao, rumahmu ini. tidak apa-apa. Saya akan membersihkannya secara menyeluruh dalam 2 hari. Jangan khawatir. Kakak Hao, apakah kamu lapar? Aku masih punya 2 bakpao di asramaku. Haruskah aku pergi mengambilkannya untukmu? Tidak perlu.
Xiao Kao. Mengapa kamu kembali tinggal di sini? Kakak ipar. Xiao Kao. Kakak ipar. Setelah kakak Wang meninggal, apakah kamu masih tinggal di rumah sebelah? Apalagi yang akan kulakukan? Aku hanyalah seorang janda. Aku tidak bisa kembali ke rumah orang tuaku. Jika tidak ada yang membutuhkanku, aku hanya tinggal di sini sendirian. Kakak ipar jangan bercanda. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ada yang membutuhkanmu? Sebenarnya orang lainlah yang tidak pantas untukmu itu yang benar. Benar sekali Baiman. Ini kakak iparku syuting. Sebelumnya dia tinggal bersama kakak Wang di rumah sebelah. Tapi beberapa tahun lalu kakak Wang pergi berburu di gunung. Dan sayangnya mengalami kecelakaan. Xiao Kao. Apakah ini pacarmu? Belum. Xiao Kao. Datanglah ke rumahku. Saya tidak bisa kakak ipar. Saya harus membersihkan rumah saya dulu. Kalau begitu aku akan membantumu. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Kamu harus kembali dan beristirahat. Kamu juga harus kembali dulu. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Baiklah, kalau begitu. Jika saya kembali, ayah ibu, dan adik-adikku yang baik juga, saya akan berhadapan langsung dengan semua orang. Tapi, saat ini masalah yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah makanan terlalu. The film was translated Kakak Hao, and narrated lihatlah by santerku. M Media. Mengapa tidak menyala lagi? Bisakah kau melihatnya sebentar untukku? Baik, tinggalkan saja di sana. Setelah saya selesai memperbaiki mesin jahit milik kakak ipar Li, saya akan melihatnya untukmu. Baiklah. Kalau begitu kita ikuti aturan lama ya. Aku akan meninggalkan 2 telur di sini. Baik, Xiao Hao, apa kau sibuk? kepala desa Anda sudah datang. Xiao Hao, keahlian reparasimu terkenal jauh dan luas. Tepat di sebelah sini, semua orang membawa barang-barang mereka untuk kau perbaiki. Hanya saja, kamu tidak pernah mengambil uang seperti ini. Hanya menerima barang-barang kecil. Bukankah itu sedikit merugikan bagimu? Kepala desa kita semua tetangga. Tidak ada yang namanya kerugian. Hanya memberikan beberapa hadiah kecil saja sudah cukup. Xiao Kao, mesin jahit kakak ipar. Sudah selesai kau perbaiki. Kakak ipar Anda datang tepat pada waktunya. Saya baru saja selesai memperbaikinya. Mengapa Anda tidak coba mengayuhnya? Mengapa repot-repot mencobanya? Aku percaya padamu. Ambil ayam ini. Tidak, kak saya tidak bisa menerima ini. Seluruh keluargaku bergantung pada mesin jahit ini untuk mencari nafkah. Kau sudah selesai memperbaikinya, dan kau tidak mau menerima uang. Kakak ipar merasa sangat bersalah di dalam hati. Baiklah kakak ipar, kalau begitu saya akan menerimanya. Anda harus pulang dulu. Nanti saya akan membawa mesin jahit ini dan mengirimkannya kepada Anda. Baiklah, kalau begitu aku merepotkanmu, Xiao Hao. Hati-hati, kakak ipar. Sangat bagus. Jadi bagaimana menurut Anda kepala desa? Lihatlah ayam ini, pasti bernilai setidaknya 7 atau 8 yuan kan? Tidak mungkin saya rugi, nanti tinggal saja di rumah saya. Dan saya akan merebus ayamnya untuk Anda makan. Baiklah. Kamu benar-benar anak yang penuh dengan argumen keras kepala. Kurasa itu, hidupmu jauh lebih nyaman daripada hidupku. Di era ini, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Jika kamu tidak memiliki kupon yang sesuai, kamu tidak bisa membelanjakannya. Lebih baik menukarnya dengan barang-barang ini, agar hidupku bisa lebih baik. Cepatlah dan coba. Sup ini benar-benar enak. Ada apa Baiman? Kenapa kamu terlihat muram sekali? Jangan dibahas lagi. Hari ini, tim produksi mengatur agar kami pergi ke kota untuk menonton TV. Hasilnya adalah tempatku diambil oleh orang lain. Itu mencegahku untuk pergi. Aku sangat kesal. TV ini, apa hebatnya menontonnya? Aku melihat tim produksi hari ini. Seluruh kerumunan orang mengantar untuk menonton. Izinkan aku memberitahu sesuatu kepada semua orang. TV ini adalah barang bagus. Aku sendiri pernah melihatnya sebelumnya di rumah kepala kota. Benda itu harganya beberapa ratus yuan per unit. Intinya adalah bahwa voucher pembelian TV sangat sulit didapatkan.
Utamanya diprioritaskan untuk pasokan kepada pemimpin unit. Bagaimana mungkin kita orang biasa bisa mendapatkannya? Kepala Desa, barang-barang listrik yang rusak itu, yang dibuang oleh tim produksi. Bisakah Anda membuat keputusan mengenai barang-barang itu? Ada apa? Benda-benda itu semuanya hanyalah barang rongsokan. Meninggalkannya di sana hanya memakan tempat. Jika kamu perlu menggunakannya, ambil saja. Ya. Bolehkah saya menggunakan sebagian darinya? Tentu saja, silakan menggunakannya. Baiklah, terima kasih Kepala Desa. Sama-sama. Kakak Ho, untuk apa kamu mengambil tumpukan sampah itu? Rahasiakan ini untuk saat ini. Tapi yang bisa saya jamin adalah sebentar lagi kamu tidak perlu bersama dengan orang-orang dari tim produksi mengantre lagi. Xiao Kao, ada apa denganmu 2 hari terakhir ini? Kamu bahkan tidak memperbaiki barang untuk penduduk desa lagi. Apa yang kamu utak-atik di dalam sana? Benar, sejak kepala desa membawa tumpukan sampah itu ke sini, kamu jadi seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tunggu sebentar, saya hampir selesai. Sudah selesai. Itu luar biasa. Saya berhasil. Saya berhasil. Ada apa? Membuat apa? Televisi itu. Kamu membuat televisi itu. Kakak Chiang, ada apa dengan semua orang? Mengapa semua orang berlari ke arah sana? Apa kau belum dengar? Dong Hao dari desa kita entah bagaimana berhasil mendapatkan TV. Jangan bicara lagi. Aku bahkan belum pernah menonton TV sebelumnya. Jika kau datang terlambat, tidak akan ada tempat tersisa. TV. Tidak mungkin. Aku juga harus pergi dan melihatnya. Jeti itu TV-nya. Ukurannya sebesar ini. Xiao Kao, jangan sembunyikan lagi. Cepat nyalakan agar kami bisa melihatnya. Benar. Biarkan kami melihatnya juga. Seperti apa TV ini? Baiklah, sekarang saya akan menyalakannya agar semua orang bisa melihat. Jeti ini adalah TV. Hanya melihat ini saja kau tahu itu tidak murah. Berkat keberuntungan Xiao Hao, mulai sekarang kita juga bisa menonton benda ini. Xiao Kao, kau benar-benar sudah sukses sekarang. Cepat kau lakukan. Biarkan semua orang melihatnya. Itu benar. Benar. Baik, sekarang saya akan menyalakannya agar semua orang bisa melihat. Sudah menyala. Semuanya lihat. TV Xiao Hao. Indah. Benar. Biar ku beritahu. Aku melihat Xiao Hao punya potensi sejak awal. Sayang sekali seluruh keluarganya membebaninya. Bukankah mereka baru saja memisahkan rumah tangga belum lama ini? Lihat, dia bahkan bisa membeli TV kan? Apakah itu kakak ipar keluarga dong? Selamat pagi. Halo. Ayo pergi. Anak tak berperasaan itu. Selama waktu ini, aku ingin tahu berapa banyak uang yang sudah dia hasilkan. Tidak bisa. Aku harus pergi mencarinya dan menuntut uang itu. Ibu, dilihat dari bagaimana kakak tertua bertindak terakhir kali. Dia mungkin tidak akan memberikannya kali ini juga. Dia tidak akan memberikannya. Semua uang yang dia hasilkan adalah milikku. TV ini seharusnya menjadi milik kita juga. Ibu, type yang penuh kebencian seperti Dong Hao itu. Jika dia tidak mau memberikannya kepada kita, dia lebih memilih menghancurkannya daripada memberikannya kepada kita. Jeti, apa yang harus kita lakukan? Jeti, apakah kita hanya akan melihat dia hidup nyaman? Televisi ini, bagaimana kakak tertua membelinya? Tidak ada kupon pembelian TV. TV adalah barang yang dilarang keras untuk dibeli atau dijual. Benar. Tindakan membeli TV ini memerlukan kupon pembelian TV. Orang-orang di desa kita tidak mungkin bisa mendapatkan kupon pembelian TV, kecuali dia membelinya secara diam-diam. Untuk membeli barang, Anda harus pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran. Transaksi rahasia ini adalah kejahatan serius. Itu adalah kemerosotan moral, itu adalah korupsi. Jika kita tidak bisa hidup nyaman, dia juga tidak boleh bermimpi hidup nyaman. Saya sedang membicarakan kalian berdua menonton TV sepanjang hari seperti ini. Kalian bahkan tidak pergi bekerja di tim produksi lagi. Aku sudah meminta seseorang untuk mengajukan cuti untukku. 2 hari ini, aku benar-benar harus menonton sampai aku benar-benar puas. Itu benar, TV ini benar-benar hebat untuk ditonton. Kakak Ho, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bisa membuat televisi. Aku benar-benar tidak tahu, apalagi yang ada, yang tidak bisa kamu buat. Itu benar. Jika ada wanita yang menikahimu, dia akan benar-benar diberkati dengan kebahagiaan. Kapten Brigade Wei An. Dong Hao, Kapten Brigade Wei An. kami telah menerima laporan bahwa kamu terlibat dalam transaksi rahasia.
Kami di sini untuk menyelidiki. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Dong Hao tidak pernah melakukan urusan rahasia apapun. Tidak ada kupon pembelian TV, membeli barang secara diam-diam, dan Anda masih mengklaim tidak ada transaksi rahasia. Dong Hao, kamu tamat. Jadi kamu yang melaporkan saya. Kalian semua sudah keterlaluan. Dong Hao adalah putra kalian, namun kalian pergi dan mencelanya. Bukankah menjadi parasit sudah cukup? Kalian semua benar-benar menjijikkan. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa bilang aku melaporkannya? Kalau begitu itu pasti orang lain yang tidak tahan dan diam-diam melaporkannya. Para penduduk desa tidak semalas kalian semua. Apakah mereka menganggur tanpa pekerjaan? Kamu, Kakak, jangan keras kepala lagi. Perlawanan akan ditindak tegas. Kejujuran akan disambut dengan keringanan. Kau seharusnya tetap mengaku dengan jujur. benar kakak. Jika kamu mengaku jujur, kita masih bisa meminta maaf kepada kapten. Kamu akan dibebaskan lebih cepat. Yang bagus agar kamu bisa menjalani hidup yang lebih jujur. Jalani hidup yang jujur. Jadi, apakah itu berarti saya harus patuh membiarkan Anda mengeksploitasi saya? Tidak omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu adalah putra tertua dalam keluarga. Menanggung biaya rumah tangga hanyalah hal yang wajar. Baiklah cukup. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan masalah keluargamu. Apakah itu pesawat televisi tepat di belakangmu? Kamu membeli pesawat televisi ini. Apakah kamu punya voucher pembelian televisi? Tidak, Jadi, apakah itu dibeli di koperasi pemasok dan pemasaran? bukan. Lihat kapten, saya tidak salahkan. Dia membelinya secara diam-diam. Ini adalah korupsi, ini adalah dekadensi. Ibu, penjarakan dia. Itu sama sekali tidak akan menguntungkan keluarga kita. Apakah kita benar-benar harus sejauh ini? Apa yang kamu tahu? Dia bahkan berhasil membeli pesawat televisi. Dia pasti masih punya uang. Penjarakan dia. Bukankah uang itu akan menjadi milik kita? Apalagi tunggu sampai dia keluar. Orang yang korup, siapa yang berani bergaul dengannya lagi? Pada saat itu, bukankah dia akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Ada aturan komun. Siapapun yang membeli peralatan listrik besar harus memiliki voucher dari koperasi pemasok dan pemasaran. Membeli TV tanpa izin adalah pelanggaran serius. Baiklah kamu ikut kami. Apa maksud dari semua ini? Apakah kamu mencoba melawan hukum dengan kekerasan? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus ikut dengan Anda? Membeli televisi secara sembarangan bukanlah kesalahan. Bagaimana jika saya katakan pesawat televisi ini tidak saya beli? Sama sekali tidak dibeli secara sembarangan. Lalu pesawat televisimu jatuh dari langit. Karena pesawat televisi ini memang bukan saya yang membelinya. Lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Televisi ini saya buat sendiri. Kamu bicara omong kosong. Memperbaiki radio rusak di desa. Apakah kamu pikir kamu jenius sekarang? Dan kamu bahkan mengatakan, kamu merakit pesawat televisi itu. Kenapa kamu tidak sekalian bilang saja? Kamu juga bisa membuat roket. Kapten, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia bisa membuat pesawat televisi dari nol, maka dia pasti sudah pergi ke pabrik televisi untuk bekerja sebagai insinyur. Mengapa dia masih menjadi tukang reparasi di pedesaan ini? Jangan bicara omong kosong. Perangkat televisi ini awalnya dibuat oleh Dong Hao sendiri. Bahkan sekarang kamu masih melindunginya. Biar saya beritahu, menutupi penjahat serius juga merupakan kejahatan serius. Kalian berdua dekaden dan korup. Kamu, Kapten, Xiao Kao, apa yang dia katakan semuanya benar. Dia tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menyelidiki secara menyeluruh. Janda keji, tutup mulutmu. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya melihat bahwa putraku punya uang untuk dihasilkan dan ingin menempel padanya. Aku membenci. Kamu wanita tak tahu malu. Kamu yang harus tutup mulut. Kamu sama sekali tidak berhak mengomentarinya, Kapten. Pesawat televisi ini memang saya rakit sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada kepala desa. Saya memintanya membantu saya mencari semua komponen. Jiao Hao. Jiao Hao. Masalah ini. The film Sebenarnya was apa yang terjadi? translated Mengapa and kamu membawa narrated kapten by M. jauh-jauh ke rumahmu seperti ini? TV itu. Jiao Hao. Katakan yang sebenarnya pada paman. Pesawat televisi ini. Apakah ini benar-benar sesuatu yang kamu buat menggunakan tumpukan bahan rongsokan itu? Kapten. Jiao Hao, dia tidak berbohong kepadamu. Dia memang datang kepadaku dan meminta bahan rongsokan dari tim produksi pesawat televisi ini. Kemungkinan besar bahwa dia menggunakan komponen-komponen itu untuk membuatnya sendiri. Kepala desa, apa yang kamu katakan itu tidak mungkin. Kalau begitu, semua keahliannya diajarkan oleh ayahku. Bagaimana mungkin dia bisa membuat pesawat televisi? Setelah ayah kami mengajari saya cara memperbaiki barang, apakah dia pernah peduli lagi pada saya? Selain itu, bagaimana kalian semua tahu bahwa saya tidak memiliki tingkat keterampilan ini sekarang? Kamu, Kapten, pikirkanlah, siapa di tempat seperti kita ini bahkan memiliki televisi selama 2 tahun terakhir. Hanya koperasi yang menyelenggarakan 1 kali.
bagi kita untuk pergi ke kota dan menonton sebentar. Dia bahkan belum pernah pergi sekalipun. Bagaimana mungkin dia bisa membuat satu set televisi? Orang yang di sini ini adalah teknisi yang kundang dari pabrik televisi. Apa yang dikatakan Dong Hao? Apakah itu benar? Lihat pesawat televisi ini memang tidak diproduksi oleh pabrik kami. Sepertinya, itu dirakit dari berbagai komponen. Sangat mungkin dia benar-benar membuatnya. Namun, mengingat teknik pembuatan yang sangat indah ini, sambungan solder ini, rangkaian sirkuit ini, bahkan di pabrik kami, semua insinyur digabungkan, tidak bisa menghasilkan pesawat televisi sebagus ini. Dia hanyalah tukang reparasi di desa. Bagaimana mungkin dia membuat TV secanggih itu? Lihat apa yang kukatakan padamu. Insinyur sudah mengatakannya. TV ini, pada dasarnya dia tidak mungkin membuatnya. Dia sendirian. Mungkinkah dia lebih baik daripada semua insinyur di seluruh pabrik TV? Anda benar sekali. Jika saya katakan, saya sendiri benar-benar bisa setara dengan seluruh pabrik. Membual tanpa malu. Saya pikir itu sebagian besar diperoleh dari sumber yang tidak diketahui. Dan anak ini kebetulan menemukannya. Semua orang, apa yang dikatakan semua orang, bagaimana mungkin itu benar? Dalam 2 hari terakhir Xiao Hao belum menginjakan kaki di luar gerbang sekalipun, kecuali dia membuat TV ini sendiri. Dari mana lagi dia akan mendapatkan TV lain? Dong Hao, saya bertanya sekali lagi. Dari mana tepatnya TV ini berasal? Jika kamu mengaku jujur, masih ada kesempatan untuk keringanan hukuman. Saya mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saya membuat TV ini sendiri. Kamu bilang kamu membuatnya sendiri? Minggir. Kamu bilang kamu membuat TV itu kan? Xiang Shufang, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kalau begitu buat satu lagi. Dan tunjukkan pada kami. Apa yang kamu lakukan? Ini TV-nya Dong Hao. TV-nya. Jika dia tidak bisa merakitnya, TV milik siapa itu? Apakah itu masih penting lagi? Kakak, mengapa kau bersikeras mencapai titik ini? Bukankah lebih baik jika kau mengaku dengan jujur saja? Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dong Hao suka keras kepala. Sekarang TV-nya sudah hilang bukan? Baiklah Kapten. Biarkan dia merakitnya sekarang. Jika dia tidak bisa merakitnya, itu membuktikan dia membelinya secara diam-diam. Cepat tangkap dia. Dong Hao, kalau begitu bagaimana kalau kamu melakukannya lagi? Mereka telah menghancurkan semua komponen. Bagaimana saya bisa merakitnya sekarang? Bukankah kamu sangat pandai memperbaiki? Perbaiki saja. Baiklah, saya akan kembali ke pabrik dan menyiapkan satu set komponen yang benar-benar baru dan membawanya kembali. Baiklah. Apakah semua orang mendengarnya? Xiao Hao akan mendemonstrasikan perbaikan TV hari ini. Tidak mungkin saya harus ikut menonton juga. Ayo kita juga harus pergi menonton. Sayang, sekarang waktunya makan malam. Kamu mau kemana? Anak itu Dong Hao akan membuat TV. Saya harus pergi dan melihatnya. Suami, tunggu aku ikut. Tolong. Dong Hao, mari kita lihat alasan apa lagi yang bisa kamu buat. Baiklah, saya akan merakitnya untuk Anda sekarang. Kalian semua mau kemana? Seseorang sedang merakit TV di depan. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa melihatnya. Apa membuat televisi? Apakah desa kalian punya orang berbakat seperti itu? Tidak mungkin. Ayo kita pergi dan lihat juga. Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat dengan cermat. Lihat bagaimana saya membuat TV ini. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Ya Tuhan. Sangat mengesankan. Saudara, apa yang kamu lakukan? Ini, gambar apa ini? Bisakah anak ini benar-benar melakukannya? Dia bisa melakukannya. Kami percaya padanya. Dia bisa melakukannya. Aku pikir dia sedang menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Diam. Menggambar papan sirkuit dengan tangan kosong. Kamu benar-benar tahu cara melakukan modul penguat frekuensi menengah dan sapuan horizontal. Itu. Ada apa dengannya? Apa yang salah dengannya? Apakah ada masalah dengannya? Pemasangan modul-modul ini. Modul-modulnya benar-benar sempurna.
menggulung kumparan dengan tangan. Apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Baiklah. Mulai sekarang. Merakit TV. Lihat, sangat cepat. Saya bahkan tidak bisa melihat apa yang dia lakukan lagi. Anak ini Dong Hao, sejak kapan dia begitu terampil? Dibutuhkan lebih dari selusin pekerja untuk menyelesaikan perakitan. Namun dia selesai merakit semuanya sendirian. Benar saja saya tidak salah. Anak ini bukan orang biasa. Sudah selesai. Benarkah? Saya menyaksikan sendiri bagaimana TV itu dibuat. Meskipun saya tidak mengerti apa-apa, anak itu Dong Hao benar-benar sangat berbakat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar berhasil membuatnya. Apakah Anda punya hal lain yang ingin Anda katakan sekarang? Aku. Xiang Shufan. Sekarang sudah dikonfirmasi. TV Dong Hao memang dibuat olehnya secara pribadi. Sekarang, apakah kamu masih punya hal lain untuk dikatakan? Aku tidak percaya. TV ini pasti tidak bisa menampilkan gambar. Dia hanya membuat cangkang kosong. Tidak bisa menampilkan gambar. Kalau begitu, buka mata Anda lebar-lebar dan lihat baik-baik sekarang. Kapten, silakan coba. Aku coba nyalakan. Baiklah. Sudah menyala. Sudah ada gambar dan suara sekarang. Anak itu Dong Hao benar-benar berhasil membuat TV. Kita akan beruntung mulai sekarang. Kakak Hao, sangat mengesankan. Bisakah saya datang kepadamu untuk membuat TV di masa depan? Selama Anda menemukan komponennya, saya akan melakukannya secara gratis. Kapten, saya membuat TV untuk mereka secara gratis. Masalah ini tidak melanggar peraturan. Ini bukan korupsi, kan? Ini tidak melanggar peraturan apapun juga bukan korupsi. Kita akan segera punya TV untuk ditonton. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kakak tertua memiliki keterampilan ini. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? Ibu, mengapa ibu meminta untuk berpisah dari keluarga kakak tertua saat itu? Dia. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Palsu. Baiklah. Kakak ipar, pegang ini erat-erat untuk saya. Angkat sedikit lebih tinggi. Kita tamat. Bagaimana kalau saya ganti salurannya untuk Anda? Tonton yang ini. Lihat, saya merasa tidak tenang sekarang. Ayo pergi cepatlah. Atau coba dengarkan opera Peking. Ini opera Peking. Ini Huazi. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Sinyalnya bahkan cukup kuat untuk menangkap. Program dari Hong Kong dan Taiwan. Kita tamat. Ini dimulai lagi. Tim investigasi ada di sini. Dong Hao tidak boleh dibiarkan membuat kesalahan. Baiklah, cukup. Cukup untuk sekarang. Tidak mungkin. Ini tidak bisa ditonton. Tidak bisa ditonton. Kapten, apakah ini masih perlu dibuktikan? Tidak perlu membuktikannya. Namun, Dong Hao, di masa depan hal-hal semacam ini, kurangi menontonnya. Mereka memiliki pengaruh buruk. Kapten, apakah Anda tidak menyukainya? Tentu saja aku. Tentu saja aku tidak suka menonton. Aku adalah kapten. Bagaimana mungkin aku menonton hal-hal yang dekaden? Tidak, tidak Kapten. Dia tidak bisa dia. Cukup. Xiang Shufan.
Aku sudah terlalu lama mentoleransimu. Kau melaporkan putra kandungmu sendiri. Mari kita lupakan masalah ini. Dong Hao sudah membuktikannya sekarang. Apalagi yang kau inginkan? Kurasa kaulah yang sesungguhnya. Bejat. Tidak. Apel, orang yang menuduh kakak Hao adalah ibunya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Tepat sekali. Aku sudah lama tidak tahan. Xiao Hao bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk dieksploitasi oleh kalian semua. Sangat sulit, tetapi dia akhirnya memisahkan pendaftaran rumah tangganya dan memperbaiki situasinya. Beraninya kau menuduhnya lagi. Tidakkah kau tega melihat putramu sendiri berhasil? Kurasa seluruh keluarga mereka, kecuali kakak Hao, tidak ada satupun dari mereka yang orang baik. Benar. Keluar, keluar, keluar dari sini. Keluar. Tanya, Dong Hao, jika itu hanya kesalahpahaman, maka aku akan permisi dulu. Tunggu sebentar, saya masih ada urusan. Dong Hao, aku akui kau sangat cakap. Tetapi benda ini, teknologi peningkatan sinyal, kau harus menyerahkannya. Teknologi ini terlalu berbahaya. Kau harus menyerahkannya. Saya lihat Anda ingin mengambilnya kembali dan mengklaim pujian kan? Kau tidak peduli apapun yang kau katakan. Teknologi ini, kau harus menyerahkannya. Bagaimana jika saya tidak memberikannya kepada Anda? Dong Hao, jangan lupa, pabrik TV ini adalah pabrik yang dikelola negara. Aku punya hubungan baik dengan banyak tokoh penting. Jika kau tidak menyerahkannya kepadaku, aku jamin hari-harimu di masa depan pasti tidak akan mudah. Kamu benar-benar anak nakal yang sulit dihadapi. Tapi, aku juga tidak akan mengambil barangmu secara gratis. Jika kau menyerahkan semuanya kepadaku, aku bisa merekomendasikanmu untuk bekerja di pabrik TV. Kau akan menjadi asistenku. Selain itu kau juga akan menerima tunjangan negara. Aku jamin gaji bulananmu akan lebih dari 50 yuan. 50 yuan sebulan, dan menjadi asisten Anda. Apakah Anda tahu keuntungan yang saya dapatkan dari merakit satu TV? Baru saja aku, dalam waktu kurang dari 1 jam, selesai merakit TV. Keuntungan dari TV ini setidaknya 300 yuan. Apa kau berani menjualnya? Aku memberitahumu. Aku menawarkanmu kesempatan. Sebagai bentuk penghormatan, berapa banyak orang yang memohon padaku untuk kesempatan ini sekarang? Kakak Hao, mungkin kita harus setuju saja dengannya. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Apalagi 50 yuan sebulan, sudah tidak rendah. Itu 3 kali lipat gaji orang biasa. Dong Hao, aku memberimu 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Xiao Kang, setuju saja dengannya. 1. Wan Gon. Cukup mengesankan bukan? Direktur pabrik TV. Mengapa aku tidak tahu bahwa seseorang dari pabrik TV kita begitu hebat? Direktur, atas apa yang kau lakukan hari ini, aku akan berbicara dengan Departemen Disiplin ketika aku kembali. Kau kembali dan temui mereka sendiri. Direktur, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Keluar. Pemuda berbakat. Aku telah melihat seluruh prosesnya. Kau benar-benar berbakat. Terima kasih. Kau tidak perlu terlalu waspada terhadapku. Aku berbeda darinya. Tetapi aku memiliki tujuan yang sama dengannya. Aku ingin kau datang ke pabrik kami. Kamu juga menginginkan teknologiku. Tidak. Ini adalah teknologi penguat sinyal milikmu. Aku yakin kau tidak akan menyalahgunakannya. Aku harap kau mau datang ke pabrik kami untuk bekerja sebagai konsultan teknis. Maaf Direktur. Aku sudah terbiasa tinggal di desa. Aku tidak ingin bekerja di pabrik. Seorang konsultan tidak perlu mencatat waktu kerja. Hanya saja ketika pabrik memiliki masalah teknis apapun, kamu hanya perlu datang dan membantu. Mengenai ini, Direktur, bukankah kamu The film was translated melebih-lebihkan aku? and narrated by M Media. Gaji pekerja teknis tingkat 5 adalah 50 yuan per bulan. Aku akan membayarmu dengan tarif tertinggi. Gaji pekerja teknis tingkat 11, 200 yuan per bulan. Apel, 200 yuan. Kakak Hao, gajimu selama 1 bulan sama dengan upaya yang kami lakukan selama setahun penuh. Kakak Hao, kamu benar-benar akan menjadi kaya raya. Baiklah, terima kasih Direktur atas kemurahan hati Anda. Bagus, setelah ini, aku akan mengatur orang-orang dari pabrik untuk mencarimu. Jadi hari ini, aku akan pamit dan tidak mengganggumu lebih jauh. Hati-hati. Baiklah, kalau begitu, semuanya, bubar sekarang. Selamat tinggal Kakak Hao, selamat tinggal. Datanglah menonton TV malam ini. Baik. Hei Dong Hao, benda itu, masalah penguat sinyal. Jangan menggunakannya sembarangan. Kamu bisa menontonnya sendiri saja. Kapten yakinlah. Aku tahu. Baguslah, kalau kamu tahu. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Lanjutkan, dan terus tonton TV.
Xiao Hao. Kapten. Kamu datang juga. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Tonton saja dengan santai. Semua orang sudah tiba. Jika semua orang benar-benar ingin menonton, cari beberapa komponen dan bawa ke sini. Aku akan merakit antena penerima untuk semua orang. Benar kan? Xiao Kao, kamu sudah punya pekerjaan. Kenapa kamu masih membantu penduduk desa memperbaiki barang-barang? Mereka semua adalah tetangga dan kerabat. Hanya saling membantu. Selain itu, mereka juga memberiku barang. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan telur ayam ini? Xiao Kao, kamu sudah berusia lebih dari 20. Apa kamu belum berpikir untuk mencari pasangan? Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Ada si cemburu kecil di sebelah kita ini. Baguslah kalau kamu tahu. Benar. Aku hampir lupa. Ini sudah tidak pagi lagi. Xiao Kao, kalau begitu aku permisi dulu. Ya kak, kamu kembali dulu. Tidakkah kamu melihatnya? Lihat apa? Kakak Ting menyukaimu. Tidak, dia adalah kakak iparku. Jadi kenapa kalau dia adalah kakak iparmu? Kamu benar-benar bodoh. Kamu bahkan tidak bisa melihat ini. Bainan, apakah kamu salah paham? Antara aku dan kakak iparku, benar-benar tidak ada apa-apa. Lagi pula, bagaimana mungkin dia menyukaiku? Dia mungkin hanya melihatmu sebagai seorang adik laki-laki saja. Kamu tidak tahu betapa menariknya dirimu saat ini. Para wanita muda terpelajar di tim produksi kita membicarakanmu setiap hari. Aku, Saat ini, banyak keluarga di desa sedang menunggu untuk mencari makom Blanc, ingin menikahkan putri mereka denganmu. ini, Bagaimana kamu masih bisa tertawa? tidak. Aku tidak tertawa. Tapi benarkah ada begitu banyak orang yang menyukaiku? Aku tidak peduli. Bagaimanapun tidak ada dari mereka yang menyukaimu sebanyak aku. Maksudmu? Dong Hao sekarang bekerja sebagai konsultan di pabrik TV, menghasilkan 200 yuan sebulan. Ya ibu, aku bilang saat itu kita seharusnya tidak memisahkan rumah tangga dari kakak tertua. Sekarang semuanya hebat. Dia hidup sangat nyaman setiap hari. Mengkonsumsi telur tepung putih dan bahkan daging. Diam. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Mengambil sesuatu kembali darinya. Ibu, sebelum kakak tertua, hanyalah seorang tukang reparasi biasa. Sejak kita membagi rumah tangga, setelah dia pindah ke rumah tua itu, dia dengan cepat menjadi makmur. Ibu katakan padaku, mungkinkah ada rahasia di rumah tua itu? Benar. Pria tua yang dulu tinggal di pabrik, juga seorang teknisi. Sebelum dia meninggal, dia juga selalu tinggal di rumah tua itu. Dia pasti meninggalkan semacam teknik di rumah tua itu. Kalau begitu mudah saja, besok kita pergi dan menuntut rumah tua itu kembali. Xiao Kao, barang bagus apa yang kamu beli kali ini? Membeli ini. Apakah kamu terburu-buru untuk terlahir kembali? Sungguh, para tukang pos di kota ini mengendarai sepeda setiap hari, bertingkah seolah-olah mereka adalah orang penting. Itu milik umum, itu bukan miliknya sendiri. Tidak apa-apa, Bibi. Dong Hao, kamu benar-benar terlalu memanjakan pacarmu. Sepatu merah kecil ini pasti berharga puluhan yuan kan? Mereka baik-baik saja. Pakaian ini tidak terlihat seperti ukuran untuk wanita muda terpelajar, kan? Apakah kamu salah membeli ukuran? Aku tidak salah beli ukuran, Bibi. Ini adalah yang kubeli untuk kakak iparku. Dia telah merawatku selama bertahun-tahun ini. Aku memberinya hadiah. Itu terlihat sangat indah. Apa ini? Ini adalah sesuatu yang baru saja kutemukan. Membantu seorang lelaki tua memperbaiki tongkatnya. Dia bilang itu ginseng gunung tua yang dia gali dan bersikeras memberikannya kepadaku. Hidupmu benar-benar semakin baik. Bibi yakinlah,
Aku tidak akan pergi kemana-mana. Di masa depan, aku akan terus tinggal di desa, membantu Anda memperbaiki barang-barang. Bagus, mendengar kamu mengatakan itu, aku merasa lega. Cepat pulang, bawa hadiah ini untuk kedua gadis kecil di keluargamu. Ya, kalau begitu aku pergi sekarang. Kakak ipar, Xiaoman, Kakak Hou, kamu akhirnya tiba. apa sebenarnya yang terjadi? Xiaokao, kamu belum lama pergi. Dan mereka langsung menyerbu masuk, bersikeras mengusir kami keluar, dan bahkan mengatakan bahwa rumah ini milik mereka. Mereka juga masuk ke kamarmu, dan mengobrak-abrik semuanya. Apa maksudmu kamarnya? Rumah ini aslinya, milik keluarga kita. Benar. Apa sebenarnya yang kalian semua ingin lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Rumah ini aslinya milik kita. Sekarang kita mengambilnya kembali. Jadi kenapa? Permen milk susu, sesuatu semahal ini, kamu berani membelinya. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Kembalikan padaku. Jika kamu menginginkannya kembali, ambillah kembali. Bagaimanapun, kita akan memilikinya. Nanti juga. Ini ibumu. Kenapa kamu bersikap begitu galak? The film was Di mana barangnya? translated and Keluarkan. narrated by M Media. Apa yang kalian semua inginkan? Buku catatan yang ditinggalkan kakekmu. Aku mengerti sekarang. Kalian semua berpikir bahwa teknik perbaikan yang kupelajari semuanya berkat membaca buku catatan kakek kan? Apalagi kalau bukan itu. Jika bukan karena buku catatan kakekmu, kemampuan apa yang kamu miliki untuk tiba-tiba mempelajari begitu banyak teknik dan bahkan tahu cara memperbaiki televisi? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kakak, kau seharusnya tetap patuh, menyerahkan barang itu. Bahkan jika kau tidak memberikannya, cepat atau lambat kami akan menemukannya. Mengapa membuang kata-kata berbicara omong kosong dengannya? Biarkan aku masuk dan mencari sendiri. Kalian. Apakah kalian semua sadar bahwa kalian sedang melakukan perampokan? Apakah kalian percaya aku akan mencari kapten? Ibu, apa yang perlu ditakutkan? Rumah ini aslinya milik kita. Jika dia pergi mencarinya, jadi kenapa? Kalian semua menginginkan rumah ini. Tentu saja. Kalian tidak bisa memilikinya. Rumah ini tidak bisa diserahkan kepada kalian. Rumah ini benar-benar menyimpan rahasia. Aku belum pernah melihatmu segugup ini. Aku tidak. Ini hanyalah rumah bobrok. Jika tidak ada apa-apa, mengapa kau begitu gugup? Ibu, cepat pergi dan kari. Aku akan tetap di sini dan mengawasinya. Benar, Ibu, jangan khawatir. Adikku dan aku akan menghentikan mereka. Tidak. Rumah baru itu sebelumnya sudah kuserahkan padamu. Apakah kamu masih mengeluh bahwa itu tidak cukup? Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa yang mau rumah barumu? Kami hanya suka rumah tua itu. Kamu benar-benar keterlaluan. Rumah baru sudah diberikan kepadamu. Rumah lama juga diberikan kepadamu. Lalu di mana aku harus tinggal? Aku tidak peduli di mana kamu tinggal. Bukankah kamu sangat mampu? Kamu bahkan tidak bisa menemukan tempat tinggal. Kalau begitu kamu pergi tinggal dengan janda itu benar-benar tidak akan berhasil. Kalau begitu pergilah dengan kekasihmu. Pergi ke tim produksi, tinggal di markas perusahaan. Rumah baru itu dibangun olehku. Rumah lama. Kamu juga tidak akan membiarkanku tinggal. Apakah kamu percaya? Aku akan mencari kepala desa sekarang juga. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mendapatkan keadilan kembali. Masalah ini, Ibu, jika dia pergi berbicara dengan kepala desa, kita benar-benar tidak akan bisa membenarkan diri kita. Tapi, rumah baru kita bisa membangunnya kembali setelah mempelajari teknik itu. Tapi barang-barang di rumah lama, jika kita memberinya kesempatan untuk menyembunyikannya, apakah kita bisa menemukannya atau tidak? Itulah masalah sebenarnya. Jadi, kalau begitu bagaimana dengan ini? Kamu kembali dan tinggal di rumah baru. Xiaokao, tidak, itu tidak boleh. Meskipun aku tidak tahu apa buku catatan itu, tetapi jika jatuh ke tangan mereka itu pasti tidak akan menjadi hal yang baik. Jangan ragu lagi. Buku catatan mana yang kamu bicarakan? Jangan khawatir. Lihat aku bekerja. Kakak Hou, kamu hanya ingin menipu mereka agar mengembalikan rumah baru itu. Bukankah begitu? Nah, bukankah itu sudah terjadi sekarang? Mereka hanya memberitahuku untuk pindah ke rumah baru. Jika mereka tahu tidak ada buku catatan, mereka pasti akan kembali untuk membuat masalah. Lihat saja aku akan menambah minyak ke dalam api. Tidak mungkin. Aku ingin rumah lama. Kecuali kau setuju untuk mengalihkan rumah baru itu kepadaku. Kamu pasti sedang bermimpi. Kalau begitu kau keluar dari sini. Kembalikan rumah lama itu padaku. Ibu, lihat dia. Dia hanya berpura-pura kuat. Dia bertaruh bahwa kita tidak kehilangan rumah baru itu. Tapi bagaimana jika dia benar-benar mengincar rumah baru itu? Masalah ini, disitulah
seluruh keluarga kita tinggal. Aku tidak mau harus berdesakan di tempat tua dan sempit ini. Ibu, benar atau tidak, biar aku coba. Dan lihat. Baiklah, rumah baru untukmu. Kami ingin rumah lama. Mencoba memancingku. Kau masih terlalu mentah. Ini, kalau begitu, rumah baru itu. Aku menghabiskan 400 yuan yang ditabung selama 4 tahun penuh. Apakah kalian semua yakin? Itu hanya pura-pura. Ini jelas hanya pura-pura. Dia hanya berpikir bahwa kita menyesal kehilangan rumah baru itu. Kalau begitu, tapi bagaimana jika dia sebenarnya mengincar rumah baru itu? Begitu kita mendapatkan buku catatan kakak, rumah-rumah baru, berapapun yang kita inginkan. Bukankah kita akan punya sebanyak itu? Baiklah, Dong Hao, kami setuju denganmu. Rumah baru itu milikmu. Rumah tua itu milik kami. Tidak mungkin. Itu kata-katamu. Apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Kau harus memberiku dokumen komitmen tertulis. Mulai sekarang rumah baru itu milikku dan tidak lagi berhubungan dengan kalian semua. Xiao Wen, ini? Setujui persyaratannya. Pasti ada sesuatu di dalam rumah ini. Baiklah. Kami setuju denganmu. Selesai. Kalau begitu, aku akan masuk ke dalam dan mengambil pena dan kertas. Apakah kamu mencoba masuk ke dalam dan menyembunyikan sesuatu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Ibu, awasi dia. Aku akan pergi mengambilnya. Tidak, semua orang harus menandatangani. Ayah. Berikan ke sini. Kalau begitu baiklah. Terima kasih semuanya. Rumah ini. Semoga kalian semua hidup dengan baik di dalamnya. Mari kita pergi. Xiao Wen, kenapa aku merasa dia terlihat terlalu senang? Itu hanya senyum paksa. Ibu, ayah, kakak laki-laki, kakak perempuan. Mari kita cepat-cepat mencari barang itu. Pergi. Begitu kita mempelajarinya, saat itu permen susu mal, kita bisa membeli sebanyak yang kita mau. Siapa yang peduli padamu? Keluar dari sini. Apa gunanya bersembunyi di sana? Jika kau begitu mampu, buka pintunya dan keluarlah. Keluar. Mereka menemukanku begitu cepat. Keluar ke sini. Keluar ke sini. Keluar ke sini. Dong Hao, rumah tua itu pada dasarnya tidak punya apa-apa. Kau menipu kami. Sudah lama aku bilang padamu. Tidak ada apa-apa di sana. Kamu yang bersikeras memberikan rumah baru itu kepadaku. Kau, Bukankah kamu ingin mencari buku besar kakek? Kalau begitu kalian semua bisa mencari dengan santai. Siapa tahu, mungkin benda itu benar-benar ada di dalam. sama sekali tidak. Kau harus mengembalikan rumah baru itu kepada kami. Tempat ini adalah rumahku sekarang. Jika kamu sengaja masuk lagi, itu adalah pelanggaran batas ilegal. Itu adalah tindak pidana. Kau. Xiao Kau. Kita adalah keluarga. Rumah itu sangat kecil. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal di sana? Dong Hao. Dulu, itu semua adalah kesalahan kami sebelumnya. Bisakah kita berdamai sekarang? Kami tidak akan memisahkan rumah tangga lagi. Aku juga tidak akan menuntut agar kau memberiku semua gajimu setiap bulan lagi. Kau beri aku 80 yuan. Tidak beri aku 100 yuan. Memberi 100 yuan sudah cukup. 100 yuan. Hanya 100 yuan. Bukankah gajimu bulanan masih 200 yuan? Jangan harap. Kau. Ini. Sudah tertulis dengan jelas dan eksplisit di atas kertas. Tempat ini adalah rumahku sekarang. Ini milikku. Jika kamu berani melangkah masuk lagi, aku akan melaporkanmu ke brigad. Jadi sekarang segera keluar dari sini. Dasar anak tak tahu terima kasih. Dong Hao, kau enak tak tahu terima kasih aku. Benar kalian yang tidak tahu berterima kasih. Akulah yang membesarkan kalian semua, serigala tak tahu terima kasih. Kakak Hao, apakah kakak baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padaku? Hanya satu kata. Puas.
Jangan khawatir, ini tidak akan lama lagi. Aku akan menyelesaikan semuanya mengenai keluarga Dong. Bagaimana kakak berencana menyelesaikannya? Memutus hubungan. Selain itu aku akan membuat mereka dengan sukarela memutuskan hubungan denganku. Aku tidak datang ke sini untuk meminta uang darimu. Aku toh tidak banyak uang yang tersisa. Apa yang kamu inginkan? Kau saat ini berada di pabrik TV. Bekerja sebagai konsultan bukan? Kamu ingin aku membantumu mengatur pekerjaan, kan? Benar. Kuota staf di pabrik TV terbatas. Satu orang satu posisi, di mana aku harus mencari pekerjaan untuk diaturkan untukmu. Kalau begitu satu orang satu posisi. Kau berikan pekerjaan itu padaku. Aku pasti tidak akan bekerja lebih buruk darimu. Aku tidak akan melakukannya lagi, agar kamu bisa mengambil pekerjaan itu. Keberanian macam apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Bagaimanapun sekarang kau berada di desa, membantu orang memperbaiki peralatan listrik. Kau tidak perlu lagi khawatir tentang makanan atau pakaian. Apa salahnya memberikan pekerjaan ini padaku? Kita semua keluarga. Siapapun yang bekerja itu tetap pekerjaan bukan? Baiklah, sekarang kamu memanggil kami keluarga lagi. Pekerjaan di pabrik TV, aku bisa mengaturnya untukmu, tapi... Bukankah ini tentang memutus hubungan? Aku sudah membuat semua persiapan. Adik ketiga dan adik keempat, keduanya diam-diam memberitahuku. Ini hanya memutus hubungan bukan? Aku pikir, syaratnya akan keterlaluan. Kau tidak akan berpikir. Ini akan membuat kita sangat canggungkan. Aku tidak berpikir bahwa kalian akan canggung. Aku hanya tidak menyangka kalian begitu bodoh. Apel, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Kemarilah. Kamu pergi ke pabrik. Ini adalah surat pengunduran diri dan surat rekomendasi saya. Kamu hanya perlu langsung menemui direktur pabrik. Surat rekomendasi. Bodoh. Kakak Ho, kakak benar-benar mengundurkan diri dan memberikan pekerjaan itu padanya. Jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya. Lagipul, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menggantikan saya dengan tingkat kompetensinya? Saya memberitahu direktur pabrik untuk mengatur posisi pekerja grade 5 untuknya. Itu tidak buruk juga. Itu sudah merupakan bantuan besar baginya. Itu 50 yuan sebulan. Itu adalah mangkuk nasi besi. Jaminan pekerjaan apa yang tersisa? Bulan depan proyek percontohan akan diluncurkan secara resmi. Koperasi pemasaran dan distribusi akan dihapuskan. Perdagangan bebas dimulai. Pada saat itu, pabrik-pabrik milik negara pada dasarnya tidak bisa bersaing dengan pabrik swasta. Sejumlah besar orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Orang-orang dengan koneksi seperti Dong Qian akan menjadi yang pertama. Apa yang kalian ingin lakukan? Apa kau masih mengendarai sepeda rakitanmu? Lihat, kami 3 bersaudara di sini. Kami mengendarai apa? Sepeda merek Phoenix. Barang rakitanmu yang jelek itu, bisakah itu dibandingkan? Minggir. Kita tidak akan pindah. Sekarang bagaimana? Kau, apa yang kau coba lakukan? Apakah dia gila? Baiklah, kau ingin saling menabrakkan. Aku akan memberitahumu bahwa barang rakitan yang jelek tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan merek besar. Aku. Ini buruk. Mereka akan bertabrakan. Cepat berhenti. Kau akan kehilangan nyawamu. Aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepeda yang kamu rakit dari suku cadang bekas ternyata lebih kokoh daripada sepeda merek Phoenix kita. Sebelumnya, masalah mengenai radio dan TV. Apakah kamu sudah lupa? Kau bayar sepedaku. Kamu yang ingin menabrakku. Mengapa saya harus mengganti rugi kamu? Aku. Kakak, tidak apa-apa. Kita tidak akan peduli dengannya. Bagaimanapun juga, aku akan segera menikah dengan putra tuan Tanah Jin. Saat itu, aku akan menjadi nyonya kaya. Aku bisa membeli apapun yang aku mau. Aku akan membelikannya untukmu. Benar, Dong Hao. Xiaoli akan menikah dengan keluarga tuan Tanah Jin. Aku juga punya pekerjaan di pabrik TV. Bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak punya pekerjaan. Jadi kau hanya bisa tinggal di desa kita memperbaiki peralatan listrik seumur hidupmu. Kamu benar. Dong Hao, kenapa kamu begitu sombong? Biar ku beritahu ini, kami telah memutuskan hubungan sepenuhnya denganmu. Di masa depan, jika kamu pernah perlu memohon sesuatu kepada kami, bahkan jika kamu berlutut, kami tetap tidak akan peduli padamu. Baiklah, saya akan mengembalikan
Kata-kata yang sama kepada kalian semua. Jika kalian menyesali ini nanti, jangan datang memohon kepada saya. Akankah kita menyesalinya? Kehidupan kita saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita bahkan tidak bisa menghitungnya. Baiklah. Besok kalian semua akan tahu betapa bodohnya kalian sebenarnya. Kehidupan sekarang dibandingkan dengan sebelumnya jauh lebih nyaman. The film was Tentu saja, translated hanya saja and rumah kita narrated by benar-benar terlalu Amnesia. kecil. Ibu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan ketika aku menikah? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita masih punya kakak perempuan ketiga? Pada saat itu, suruh dia mengambil sesuatu dari rumah Tuan Tanah Jin. Bukankah kita akan punya uang untuk rumah baru saat itu? Itu benar. Seorang putri yang dinikahkan, seperti semangkuk air yang tumpah. Bagaimanapun juga, karena mereka adalah besan. Mereka tidak akan mempermasalahkan jumlah kecil ini. Sudah berakhir. Sudah selesai. Xiaoli. Xiaoli, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ibu? Suamiku. Keluarga Tuan Tanah Jin. Dikepung. Dikepung. Ini, siapa yang berani mengepung rumahnya? Mustahil. Mungkinkah? Mereka sudah dilaporkan. Sudah berakhir. Kali ini, kita benar-benar hancur. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu ketika semuanya baik-baik saja, mengapa mereka dicela? Itu benar. Mengapa ketika semuanya baik-baik saja, malah menjadi seperti ini? Aku baru menjadi nyonya kaya selama beberapa hari. Tunggu sampai aku benar-benar menikah dengan keluarga Jin dan menjadi nyonya kaya. Kamu akan menyesalinya. Itu kakak tertua. Kakak tertua tahu tentang ini. Dia melakukannya dengan sengaja. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Bagaimana mungkin dia tahu? Benar, Xiaoli. Apakah kamu bodoh? Tidak. Itu dia. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia seharusnya menghentikanmu. Mengapa dia tidak menghentikanku? Mengapa dia tidak menghentikanku? Xiaoli, ya. Tidak apa-apa. Paling buruk kita tidak akan menjadi nyonya kaya lagi. Bukankah kau masih punya kakak keduamu di sini? Gaji kakak keduamu juga tidak rendah. Tidak, mengapa kalian semua melihatku? Itu adalah gajiku. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Jadi, suami Dongli sudah pergi. Cari saja orang lain, itu tidak masalah. Mengapa mencari saya untuk meminta uang? Itu milikku. Ini adik perempuanmu. Bagaimana kau bisa begitu egois? Adik kandung. Jadi kalaupun dia adik kandungku, kenapa? Adik kandung. Aku juga harus mengurus diriku sendiri. Dan keluarga kecilku sendiri. Kau, Apakah Dongqiang ada di rumah? Ya, itu saya. Bukankah ini koresponden pabrik? Ada apa? Ada perlu apa denganku? Pabrik sedang mengurangi staf. Kamu telah dipecat. Ini adalah gajimu untuk bulan ini. Itu tidak benar. Kamu menipuku. Tidak. Ini adalah mangkuk nasi besiku. Bagaimana saya bisa dipecat? Kawasan komersial akan segera dibuka. Pabrik tidak mampu mempertahankan orang-orang yang menganggur sepertimu. Jika kamu tidak dipecat, lalu siapa yang akan dipecat? Aku telah dipecat. Dipecat. Benar. Itu Dong Hao. Dong Hao pasti berkomplot melawanku. Kakak kedua, tolong tenang. Dong Hao hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kebijakan ini sebelumnya? Dong Wen. Hei Dong Wen. Kabar baik. Ini kabar baiknya. Bukankah masih ada kabar baik? Kepala desa. Kabar baik apa, ada apa? Minggu depan. Ini adalah ujiannya. Kamu. Cepat lalu dan dagraf. Aku. Selama ini aku hanya fokus bersenang-senang. Aku sudah melupakan semua hal ini. Bagaimana bisa ujian itu tiba-tiba diadakan kembali? Katakan padaku kamu. Memiliki pikiran yang cerdas dan tampan juga. Jika kamu berusaha sedikit saja, kamu pasti akan membuat nona-nona muda kaya di kota tergila-gila padamu. Lihat saja nanti. Benar. Itu dia. Dong Hao. Dia ingin menghancurkan kita semua. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? 3 tahun yang panjang. Aku sudah bersiap selama 3 tahun. Tunggu 1 bulan lagi. Aku akan bisa berpartisipasi dalam ujian masuk universitas. Dong Hao, kau tidak akan mati dengan tenang. Tentang apa sebenarnya masalah ini?
Mengapa saya tidak mengerti apa-apa? Bagaimanapun, apapun yang dikatakan, semua orang bilang itu masalah Dong Hao. Kalau begitu mari kita cari dia. Pergi. Pergi. Jadi kamu sudah tiba. Bagaimana kau tahu kami akan datang? Tuan Tanah Jin. Pabrik TV memberhentikan staf. Saya sudah tahu. Saya langsung tahu bahwa kamu pasti akan datang mengetuk pintu saya. Sudah kuduga. Kau tahu segalanya. Saya tahu. Apa yang saya tahu? Bukankah ini pilihanmu sendiri? Kamu bicara omong kosong. Jelas kamu sengaja mencelakai kami. Kita semua keluarga. Mengapa kamu melakukan itu? Aku. Kamu. Dadaku. Makan daging sapi itu, kamu pasti sudah menjadi jauh lebih kuat bukan? Kamu. Aku. Saya apa saya? Dan kamu masih mengklaim kita adalah keluarga. Apakah kalian semua pantas menyebut diri kalian keluarga bagi saya? Pemisahan rumah tangga diusulkan olehmu. Rumah yang saya bayar untuk direnovasi. Saya biarkan kamu tinggal. Saya tidak mengatakan apa-apa bukan. Kamu tidak ingin melihat saya hidup dengan baik. Dan bahkan menuduh saya membeli TV secara palsu. Mengapa kamu tidak mengatakan saat itu bahwa kita adalah keluarga? Pekerjaanmu adalah sesuatu yang kamu mohon kepada saya, agar saya bisa mengaturnya untukmu bukan. Sekarang setelah kamu kehilangan pekerjaan, apa hubungannya dengan saya? Aku. Saya bertanya kepadamu, apakah ini ada hubungannya dengan saya atau tidak? Tidak, itu tidak berhubungan denganmu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Tuan Tanah Jin dikritik. Apakah kamu menyalahkan saya? Hari itu, ketika kamu pergi mencarinya, apakah saya memberitahu kamu untuk pulang atau tidak? Saya sudah memberitahu kamu. Tapi apa sebenarnya yang mengisi pikiranmu? Nyonya kaya. Sama sekali tidak ada hal lain. Dan kamu juga. Mudah beralih dari hemat ke boros, tetapi sulit beralih dari boros ke hemat. Kamu berpendidikan, namun kamu bahkan tidak mengerti prinsip kecil ini. Sekarang di langkah terakhir kamu menyerah pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengapa kau membentak mereka? Menghadapi situasi seperti ini, kau adalah kakak laki-laki mereka. Kau seharusnya membantu mereka. Ini adalah pilihan mereka sendiri. Mengapa saya harus membantu mereka? Mereka adalah saudara kandungmu. Jika kau tidak membantu mereka, orang akan membicarakanmu di belakang. Sepertinya mereka belum memberitahumu bukan? Apa? Memberitahu kami apa? Lihatlah sendiri dengan cermat. Apa ini? Berdiri saja di sana dan lihat. Surat pemutusan hubungan. Ini. Kapan ini ditandatangani? Kamu pikir uang mereka? Pekerjaan mereka dari mana asalnya? Awalnya, saya pikir itu akan cukup merepotkan. Saya tidak menyangka bahwa setiap dari mereka akan begitu antusias. Mereka tahu ada manfaatnya. Semua orang ingin datang dan memutuskan hubungan dengan saya. Kalian bertiga sangat bodoh. Jadi sekarang, saya tidak akan membantu mereka lagi. Ada apa? Kepala desa, bagaimana menurutmu? Surat pemutusan hubungan ditandatangani oleh tanganmu sendiri. Kamu telah memutuskan hubungan dengan mereka. Ada alasan dan bukti di masa depan jika ada yang berani mengangkat masalah ini. Saya kepala desa. The film was translated Akan menjadi and orang pertama yang narrated by tidak M setuju. Media. Lalu, bagaimana denganku kalau begitu? Bagaimanapun ibu adalah ibu kandungmu. Bahkan jika kau tidak mengurus mereka, kau setidaknya harus mengurus ibumu kan? Apakah 20 yuan yang kuberikan padamu setiap bulan masih belum cukup? Tentu saja itu tidak cukup. Kita masih punya anak untuk dibesarkan bukan? Jadi berapa banyak yang kamu inginkan? Setiap bulan kau, yang berpenghasilan 200 yuan, harus memberikan semuanya kepada kami. Sepertinya putra keduamu belum memberitahumu. Untuk membantunya menyelesaikan masalah pekerjaannya, aku sudah lama berhenti dari pekerjaanku. Apa kau bilang? Bahwa kau tidak punya uang sekarang? Ya, ibu tidak perlu tahu itu. Bagaimanapun kau harus menafkahi kami. Aku akan memberimu 100 yuan setiap bulan. Kamu tidak diizinkan datang dan mengganggu hidupku. Setuju. Kakak kau kakak seharusnya tidak terlalu memanjakan mereka. Penghasilan bulanan keluarga biasa, paling banyak hanya sekitar 20 yuan. Kakak memberi mereka 100 yuan. Itu terlalu banyak. Tidak apa-apa, itu tidak seberapa. Selama mereka tidak datang dan mengganggu hidup kita, itu lebih baik dari apapun. Tapi sebelum itu, Jangan harap, Ibu. Dia ingin Ibu menandatangani dokumen pemutusan hubungan lagi. Sama sekali tidak. Tepat sekali. Jika kau menandatangani dokumen pemutusan hubungan, dan kemudian kau berubah pikiran, apa yang akan terjadi? lalu bagaimana jika nanti kalian semua mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal? Jika kamu tidak menandatangani dokumen pemutusan hubungan ini hari ini, uang itu, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kalau begitu, mari kita buat dokumen komitmen. Mulai sekarang setiap bulan kau akan memberikan Ayan dan Ibu 100 yuan. Mereka
tidak akan menuntutmu untuk memberikan dukungan lagi di masa depan. Dan kami juga tidak akan datang mengganggumu lagi. Kami juga tidak takut kau tidak akan memberikan uang itu. Xiao Wen, apakah ini dapat diterima? Ibu mohon tenang saja, 100 yuan sebulan sudah banyak. Selama dia memberikan uang tepat waktu, kita bisa hidup dengan sangat baik. Kita tidak perlu mencarinya lagi. Jika dia tidak memberikan uang itu, kita juga akan punya alasan untuk membuat masalah baginya. Benar. Maksimal 1 tahun. Setelah perdagangan dibuka, mata uang akan terdepresiasi tajam. Setiap keluarga setiap bulan akan bisa mendapatkan lebih dari 1.000 yuan. 10 tahun dari sekarang. Jumlah itu bahkan tidak akan menutupi biaya makanan harianmu. Baiklah, kamu benar. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan cara ini. Xiao Wen, apakah kau melihat ada masalah? Tidak masalah Bu, tanda tangani saja. Tidak. Ada apa? 20 tahun tidak cukup. Aku ingin menandatangani untuk 100 tahun. 100 tahun. Setuju. Aku belum pernah melihat orang menggali kuburan mereka sendiri seperti ini. Aku jamin untuk memberi kalian berdua 100 yuan setiap bulan. 100 tahun. Ingat ini. Berikan aku 100 yuan setiap bulan. Jika kau gagal membayar, awas aku akan datang dan membuat masalah untukmu. Pergi. Jiao Hao, saya pergi hari ini. Xiao Kao, kau bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Dan kau memperbaiki barang untuk orang tanpa mengambil uang. Dari mana kau akan mendapatkan uang untuk memberikannya kepada mereka? Setelah membuka perdagangan bebas, uang ini akan segera kehilangan nilainya. Aku akan memberitahu semua orang sebuah rahasia. Aku telah bermitra dengan seseorang yang berspesialisasi dalam pembuatan komputer. Aku menyediakan teknologi dan dia menyediakan uang. Kami telah menghasilkan cukup banyak baru-baru ini. Selanjutnya, kita bisa fokus mempersiapkan pernikahan kita. Itu benar. Ketika saatnya tiba, aku masih harus merepotkan kakak ipar untuk menjadi saksi kita. 20 tahun kemudian. Ini salahmu, itu salahmu. Kau berdebat denganku. Apa yang kalian berdua perdebatkan? Ibu, lihat ini. Ini salahmu, itu salahmu. Kau berdebat denganku. The film was translated and narrated 100 by yuan M bulan ini. Media. Aku akan meninggalkannya di sini untuk semua orang. Kakak sulung. Kakak sulung, kakak tertua, Dong Ho, Kakak sulung. Dong Ho, kakak tertua, Dong Ho, Kakak tertua. Dong Ho. kakak sulung. Dalam hidup ini, aku tidak lagi terbebani oleh serigala bermata putih itu. Itu benar-benar luar biasa.